Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama saya Andika Saputra. Saya dari Universitas Pamulang, Fakultas Ilmu Pendidikan Ekonomi, yang akan mengajarkan pelajaran ekonomi di kelas ini. Baiklah, sebelum memasuki materi, saya akan tanyakan terlebih dahulu apa itu ilmu ekonomi. Ada yang tahu? Ya, oke. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang sumber-sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Jadi, ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang suatu kebutuhan manusia yang tidak terbatas, ya, seperti pakaian atau makanan, minuman, ya, yang dimana sumber dayanya sangat terbatas. Nah, oleh karena itu ilmu ekonomi itu sangat berperan penting di dalam kehidupan masyarakat. Nah, ilmu ekonomi terbagi menjadi 3. Yang pertama, ilmu ekonomi deskriptif, yang kedua ilmu ekonomi teori, dan yang ketiga ilmu ekonomi terapan. Baiklah, sekarang kita masuki materi, ya. Saya akan mengajarkan tentang konsep ilmu ekonomi, ya. Yang pertama, kita akan mengetahui tentang pengertian ekonomi. Apa sih itu ekonomi? Ya. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani yang ada 2 kata. Yang pertama oikos, yang kedua nomos, ya. Di mana oikos itu artinya adalah rumah tangga dan nomos artinya aturan atau tata cara. Jika digabungkan itu menjadi aturan atau tata cara dalam rumah tangga. Rumah tangga di sini bukan rumah tangga dalam berkeluarga, tapi rumah tangga dalam unit, ya, seperti perusahaan, pemerintah, dunia, dan organisasi, ya. Itu yang dimaksud dengan pengertian ekonomi, ya. Oikos rumah tangga, nomos dan aturan. Nah, pasti ada pertanyaan, mengapa sih mempelajari ilmu ekonomi? Ya, apa dengan belajar ilmu ekonomi kita akan menjadi orang kaya? Ini alasannya. 1, karena untuk memperbaiki cara berpikir, ya. Dengan berpikir kita bisa menganalisis mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan berpikir kita bisa menganalisis mana yang benar dan mana yang salah. Dengan berpikir pun kita bisa memilih suatu pilihan. Yang kedua, membantu memahami perilaku masyarakat, ya. Sejarah ekonomi mengajarkan bahwa melalui pertukaran manusia selalu menginginkan mengembangkan kelangkaan dan mengembangkan teknologi, ya. Jadi dengan adanya pertukaran, manusia selalu berpikir untuk bagaimana caranya mengembangkan teknologi dengan menghilangkan pertukaran. Nah, maka dari itu mempelajari ilmu ekonomi itu dapat memahami perilaku masyarakat. Yang ketiga, dapat memahami permasalahan global atau internasional, ya. Dengan mempelajari ilmu ekonomi, kita memahami mengapa Indonesia mengalami krisis moneter pada tahun 1998. Ya, yang keempat, itu dapat lebih bersikap demokratis lagi. Ya, itu alasan-alasan untuk mempelajari ilmu ekonomi. Nah, sekarang yang kedua, ya, teori ekonomi. Apa sih teori ekonomi? Teori ekonomi adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari atau yang mengajarkan tentang mekanisme kegiatan ekonomi, ya. Di mana teori ekonomi ada 2, teori ekonomi makro dan teori ekonomi mikro. Selanjutnya yang ketiga, model ekonomi. Apa itu model ekonomi? Model ekonomi adalah sebuah konsep dari berbagai model yang berfungsi untuk menyambungkan dari beberapa variabel, ya. Itu model ekonomi. Model ekonomi ada banyak. Salah satunya ekonomi klasik atau kapitalisme laissez-faire, dan masih banyak lagi. Oke, sekarang yang keempat, metode ekonomi.
Metode ekonomi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama metode deduktif, yang kedua metode induktif. Metode deduktif adalah cara menganalisis dari keputusan umum, ya. Yang contohnya, semakin meningkatnya harga suatu barang, maka menyebabkan penawaran pun lebih meningkat. Itu metode deduktif. Yang kedua metode induktif. Metode induktif adalah metode pengambilan keputusan untuk hal umum berdasarkan peristiwa yang terjadi. Contohnya, produsen telepon genggam itu memberikan 50% diskon untuk seluruh produknya. Nah, maka dari itu, dari diskon 50% itu, maka produk yang mereka jual laris terjual. Itu metode induktif. Oke, yang kelima hukum ekonomi. Apa itu hukum ekonomi? Hukum ekonomi merupakan suatu hubungan sebab akibat atau pertalian pada peristiwa ekonomi yang berkaitan satu sama lain. Contohnya, jika harga BBM naik, maka harga yang lainnya pun seperti sembako dan yang lainnya itu ikut naik. Oke, baiklah. Setelah apa yang kita pelajari tadi, ada pertanyaan? Tidak ada. Ya, oke. Berarti kalian sudah memahami apa yang saya jelaskan. Oke, untuk tugasnya, tolong jelaskan ekonomi mikro dan ekonomi makro ke dalam buku tulis. Cari penjelasannya, pengertiannya, apa itu ekonomi mikro, apa itu ekonomi makro, contohnya, ya, tolong dijelaskan di dalam buku tulis. Oke, mungkin sampai di sini aja pertemuan kita. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Semoga apa yang kita pelajari ini dapat bermanfaat di hari kemudian kelak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.